Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistianingrum dan teman saya Gita Lestari Dewi. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistika Dasar yang membahas tentang data dari sebuah skripsi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 SD Negeri 24 Kota Bengkulu. Dari data yang telah ada, kita akan membuat template yang dimana di dalam data kami intervalnya dari nilai 20 sampai nilai 69. Pretest kelas eksperimen memiliki distribusi skor yang cenderung ke kanan, yang menunjukkan adanya beberapa siswa yang memiliki kemampuan awal yang baik dibandingkan sebagian besar siswa. Skor di tentang 30 sampai dengan 39 muncul sebanyak 6 kali yang menjadi frekuensi tertinggi. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tentang ukuran pemusatan data dari data pretest kelas eksperimen, di mana nilai min adalah 44,25, sedangkan median dan modus bernilai sama yaitu 40. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data, di mana nilai timpangan baku dari nilai data pretest kelas eksperimen yaitu 13,40, varian 179,67 dan range-nya 45. Pembahasan selanjutnya adalah yaitu perbandingan nilai awal atau pretest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana di sini sudah tersedia dua box plot yang terdiri dari box plot pretest kelas eksperimen dan yang satu lagi adalah box plot pretest kelas kontrol. Dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara distribusi nilai antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana pada kelas eksperimen nilai minimum terdapat adalah 20. Kuartil pertama yaitu 32,5, median atau kuartil kedua yaitu 47,5, kuartil ketiga yaitu 55, dan nilai maksimumnya adalah 65. Hal ini menunjukkan bahwa separuh siswa memperoleh nilai di atas 47,5 dengan rentang interkuartil atau ITR sebesar 22,5 dan rentang keseluruhannya adalah 45. Distribusi nilai di kelas ini agak condong ke kiri, yang mengindikasikan sebagian besar siswa memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Sementara itu, pada kelas kontrol, nilai minimum juga berada di nilai 20, Q1 sebesar 30, median 45, Q3 50, dan nilai maksimum adalah 65. Nilai median yang sedikit lebih rendah dari nilai kelas eksperimen ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki nilai pretest di bawah 45. Sedangkan distribusi pada kelas kontrol ini terlihat lebih simetris dibandingkan kelas eksperimen. Nah, secara keseluruhan, kelas eksperimen sendiri memiliki nilai tengah yang sedikit lebih tinggi dan persebaran nilai yang lebih luas dibandingkan dengan nilai dari kelas kontrol. Kemudian kita akan membahas tentang uji beda rata-rata kemampuan pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan dimana H0 Q1 sama dengan Q2. Tidak ada perbedaan rata-rata nilai pada siswa kelas ini. Untuk H1, Q1 tidak sama dengan Q2, yang dimana adanya perbedaan nilai rata-rata pada siswa kelas ini. Untuk mendapatkan nilai T hitung, kita akan masuk ke nilai derajat bebas atau DF, yang dimana rumusnya N1 ditambah N2 dikurang 2. T hitung lebih kecil dari T tabel, sehingga menerima H0. Kesimpulannya, karena tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai siswa yang menggunakan metode pembelajaran Project Based Learning yang menggunakan metode biasa, dengan kata lain penggunaan metode PBL tidak terbukti dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat template post-test kelas eksperimen, yang dimana di data kami intervalnya dimulai dari 50 sampai dengan 89. Template post-test kelas eksperimen memiliki distribusi yang skor yang cenderung ke kanan, menunjukkan adanya beberapa siswa yang memiliki kemampuan awal yang lebih baik dibandingkan siswa lainnya. Skor rentang di antara 60 sampai 69 dan 70 sampai dengan 79 muncul sebanyak 5 kali, yang menjadi frekuensi tertinggi dan merata. Untuk ukuran pemusatan data post-test kelas eksperimen, di mana min dan median terdiri atas nilai 70, sedangkan nilai modus yaitu 75. Untuk ukuran penyebaran data, di sini ada timpangan baku yaitu 8,42, varian yaitu 71,05, sedangkan range-nya yaitu 30. Untuk ukuran pemusatan data dari post-test kelas kontrol, di mana nilainya adalah 48, sedangkan median dan modus bernilai 60. Untuk ukuran penyebaran data dari post-test kelas kontrol, yaitu di mana timpangan baku bernilai 11,16, varian yaitu 124,73, sedangkan range-nya yaitu 45. Selanjutnya yaitu perbandingan akhir atau post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana box plot post-test kelas eksperimen terlihat bahwa nilai minimum terletak pada 55, sedangkan Q1 terletak pada 62,5, median 72,5, Q3 75, dan nilai maksimum yaitu 85.
Nah, hal ini mengindikasikan distribusi nilai relatif lebih sempit dibandingkan dengan proses kelas kontrol. Secara keseluruhan, kelas eksperimen tidak hanya menunjukkan median yang lebih tinggi, tetapi juga distribusi nilai yang lebih condong ke arah nilai yang lebih tinggi. Dengan demikian, rentang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memperoleh nilai dalam kisaran yang lebih tinggi, relatif konsisten dibandingkan dengan melihat median yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Sebaliknya, kelas kontrol menunjukkan nilai yang lebih terkonsentrasi di sekitar median. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang uji beda rata-rata kemampuan akhir proses dari kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Di mana H0 apabila μ1 sama dengan μ2. Kemudian untuk H1 yang dimana μ1 tidak sama dengan μ2. N1 20, N2 juga 20, kemudian X bar 1 44,25 dan X bar 2 43,5. Kemudian simpangan baku 1 8,42, simpangan baku 2 11,16. Selanjutnya kita akan mencari nilai T-table, yang dimana dengan menggunakan derajat bebas atau DF. Jadi nilai dari T-table dari 38 adalah 1,684, yang dimana keputusan T hitungnya adalah 0,2399, sedangkan T-tabelnya adalah 1,684. T hitung lebih kecil dari T-table, sehingga menerima H0. Kesimpulannya, karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai siswa menggunakan mode pembelajaran Project Based Learning yang menggunakan metode biasa, dengan kata lain, penggunaan metode PBL tidak terbukti dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian pemaparan dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.